rekan-rekan media yang saya banggakan, alhamdulillah saya bersyukur seluruh rangkaian kegiatan selamatan desa dalam rangka Sewindu Undang-Undang Desa berjalan dengan lancar, sukses, dan mudah-mudahan gelora terkait dengan percepatan pembangunan desa yang kita angkat temanya hari ini adalah percaya desa, desa bisa, semakin menggelora di desa dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Ini penting. Kalau warga, ini utamanya warga, kita membangkitkan rasa percaya diri warga untuk lebih aktif terlibat di dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengawasan, sampai evaluasi dan monitoring dan evaluasi. Keterlibatan warga desa pada skala mikro ini akan sangat cepat sekali di dalam menuju percepatan pembangunan di desa, termasuk juga pengawalan APBDes yang selalu banyak pertanyaan dan berencana. Kalau warga desanya percaya dirinya bangkit, kemudian mulai paham data, ya, sehingga yang selalu saya katakan ke depan tidak boleh ada musdes yang hanya didominasi oleh elit desa. Saya kepingin bangun ini, saya kepingin tidak bisa. Jadi rencana kita ini, kenapa datanya ini? Karena memang warga miskin kita sekian, maka program untuk kemiskinan sekian. Kita masih butuh peningkatan irigasi, karena pertanyaan kita ini, datanya ini. Semua sudah tersedia melalui pemutakhiran data yang sekarang terus dimutakhirkan oleh desa, dan data itu milik desa. Nah, ini yang terus kita kembangkan sehingga budaya data yang sekarang mulai kita gunakan, virus budaya data ini jangkit di desa, dan kemudian semua warga desa tanya, tidak hanya menyimak tapi tanya, mana sih datanya? Berapa sih warga miskin kita? Berapa sih warga kita yang kena TBC? Berapa sih warga kita yang berpenyakit kronis menaun? Nah, itu ada semua. Nah, ini makanya percaya desa-desa bisa ini sebenarnya sasarannya adalah membangkitkan rasa percaya diri warga masyarakat beserta seluruh perangkat desa bahwa kita semua mampu membangun dengan baik, mampu merencanakan dengan baik, dan memanfaatkan dana dengan baik. Karena ke depan pasti perguliran dana itu pasti semakin hari bukan semakin turun, tapi semakin meningkat. Kalau tuh ada grafik penurunan itu sesaat aja pasti naik lagi. Karena apa? Sudah kita rasakan betul percepatan pembangunan Indonesia sesuai dengan yang ditegaskan Pak Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran, itu terasa sekali ketika desa-desa ini. Saya kira itu. Silakan Pak Bobi kalau ada. Pak Menteri, terakhir secara khusus di Kampung Adat Kesepuan Ciptagelar, apa yang bisa dipetik dan apa yang bisa diterapkan barangkali di daerah lain atau di desa-desa lain? Nah, seperti yang saya sampaikan, memang saya sengaja ngambil tempat ini untuk tahun 2022 untuk supaya bisa menjadi inspirasi bagi desa lain, tempat-tempat adat lain, agar kita bersama-sama membersamai pembangunan desa dengan tetap bertumpu pada akar budaya, nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur, dan itulah yang menjadi harapan kita semua. Dan kenyataannya dari seluruh yang sudah saya datangi, tidak ada lagi konflik antara adat dan pemerintah desa. Ketua adat, pemerintah desa, misalnya di sini, saya tanya terus ke Abah Uki, gimana kalau ada masalah terkait dengan konflik di masyarakat? Ya kita selesaikan dengan musyawarah mufakat. Kalau nggak selesai, kita serahkan ke desa. Nah, artinya penyelesaian akhir tetap formal gitu. Ini yang paling penting adalah seperti yang di surat Kapolri terkait dengan restorasi justice itu, bagaimana menyelesaikan masalah itu musyawarah dulu, jangan langsung dikit-dikit hukum. Nah, itu adalah ada desa, itu budaya desa sebenarnya. Nah, melalui menghidupkan kembali adat budaya desa ini, maka kita harapkan seluruh permasalahan di desa yang muncul selesaikan dengan musyawarah, selesaikan dengan berembuk. Baru kalau sudah nggak notok, nggak bisa itu. Benar. Contoh lagi misalnya, tadi yang saya tanya, bagaimana dengan perkawinan? Perkawinan kalau menurut adat 17 sudah boleh, tapi tetap kita serahkan kepada negara. Nah, itu kan artinya tidak pernah ada konflik antara adat dengan aturan negara. Tetap dalam konteks-konteks tertentu adat memberikan keputusan terakhirnya kepada Pak Menteri.
Itu tadi yang pertama data, sekali lagi data. Kita kuatkan data. Karena bicara kemiskinan di tingkat desa itu bicara ini orangnya bisa kita pegang, kita bisa lihat, tidak berimajinasi seperti saya bicara kemiskinan di kantor Kementerian. Itu bedanya satu. Makanya data. Yang kedua, penanganan kemiskinan ekstrim itu pasti dua. Kenapa? Karena kemiskinan ekstrim itu ada dua. Satu kemiskinan ekstrim, ya kalau saya istilahkan itu kronis, dalam arti misalnya miskin ekstrim, lansia, berpenyakit kronis menaun, tidak punya pekerjaan. Ya sudah, nggak usah ngomong pemberdayaan. Sudahlah, nggak usah teori-teori urusan ini. Ini adalah orang miskin yang memang sudah nggak mungkin diberdayakan. Bagaimana memberdayakan? Sudah miskin, lansia, ya, kemudian tidak punya pekerjaan, sendirian lagi di rumah. Anaknya pada hilang atau nggak punya keluarga, dan ya sudah kita ngomong bagaimana dia setiap hari bisa menjalani kehidupan dengan bahagia, tentram. Urusan makan, ya bagaimana kita pikirkan dana desa bisa digunakan itu gotong royong di masyarakat desa. Nah, baru kemudian kemiskinan ekstrim yang usia produktif, ya, kemudian tidak difabel, kemudian masih bisa diberdayakan, itu kita bicara pemberdayaan. Bisa melalui BUMDes, pada badan punya desa. Nah, ini yang terkait dengan subjeknya, siapa yang. Yang kedua terkait dengan strategi. Strategi ada dua. Yang pertama penurunan pengeluaran, ya, dan yang kedua peningkatan pendapatan. Pengeluaran misalnya, semua jaring pengaman sosial harus tepat sasaran, pasti akan menurunkan pengeluaran. Yang semula harus bayar listrik, nggak jadi bayar listrik karena sudah digratis oleh pemerintah. Yang seharusnya bayar BPJS, nggak bayar BPJS karena masuk BPI. Dan itu seterusnya, PKH dan seterusnya, termasuk BLT dan lain-lain. Ini berarti dengan menurunnya pengeluaran, berarti dia otomatis income tadi 12.000 per hari per anu menjadi sangat eksis gitu kan. Ya. Ditambah lagi dengan meningkatkan pendapatan. Maka selesailah miskin ekstrim. Ya. Pak Menteri, izin Pak, Kabupaten Sukabumi terdiri dari 380 desa, apa yang akan disampaikan Pak? Ya, itu adalah potensi luar biasa. Ya, Pak. Ya, dengan banyaknya desa, itu berarti potensinya banyak. Tinggal bagaimana kemudian hari ini kita bisa melakukan sentuhan-sentuhan yang lebih konkret lagi dengan memberikan ruang yang cukup bagi desa untuk berekspresi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sehingga membangun desa harus berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Jadi kita hilangkan sudah keinginannya Kades, keinginannya BPD, keinginannya tokoh, hilangkan. Nggak boleh lagi ada keinginan, karena itu belum tentu kebutuhan. Maka paradigma pembangunan di desa berbasis kebutuhan. Kita baru bisa ngomong adanya kebutuhan kalau kita tahu ada masalah. Kita bisa ngomong ada masalah kalau kita punya data. Sekali lagi data, dan. Okay. Kalau izin Pak, satu lagi Pak. Kalau terkait desakan ini Pak, revisi Perpres 104 Pak. Desakan sebagian elemen pemerintah. Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Revisi Perpres 104 itu tidak ada masalah. Karena apa? Itu semangat Pak Presiden, percepatan itu. Tapi prinsipnya adalah sesuaikan dengan kondisi yang ada. 40% itu semangat, pokoknya harus habis, harus dipakai untuk. Nah, itu semangatnya. Tapi implementasinya sesuaikan dengan yang ada. Prinsipnya tidak boleh lagi ada warga miskin di desa yang berhak mendapat jaring pengaman sosial tidak mendapatkan. Itu prinsip. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Setelahnya kedatangan Pak Menteri, apa yang akan disampaikan Pak? Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta jajaran yang telah bisa hadir di Desa Sirnatasmi, ya, Kasepuhan Cipta Gelar. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal ibadah, dan bagi Kabupaten Sukabumi program-program yang ada di desa menjadi maju dan sejahtera. Itu saja. Terakhir Pak, sedikit Pak Menteri secara pribadi ataupun secara kedinasan menyampaikan apa saja langsung ke Pak Sekda Pak? Pada prinsipnya kan Kabupaten Sukabumi ini memiliki 381 desa. Ya, alhamdulillah hari ini kita desa yang sudah berkembang ada 206 dan desa yang maju ada 156 dan desa mandiri sudah 19. Artinya kita tinggal meningkatkan saja dari desa berkembang menjadi maju jadi mandiri. Itu saja. Jadi potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi kan begitu banyak, sehingga harus disupport dengan anggaran program kegiatan dari pusat. Ya. Oh ini Pak Sekda terlupakan Pak,
Bagaimana Pak ruas akses jalan Pak ke sini Pak? Nah, itu yang kita bicarakan. Ya. Karena kalau membebankan kepada pemerintah daerah, situasi COVID hari ini emang agak sulit. Ya. Tetapi kalau ditopang, disupport dari pemerintah pusat, artinya dari Kementerian Desa, kita akan lebih bagus. Siap. Ya. Tapi optimis Pak itu Ya, akan. insya Allah. Siap. Ya. Siap. Terima kasih Pak Sekda. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Harapan kami untuk kedatangan Pak Menteri ke Desa Sinar Resmi, khususnya ke Kasepuhan Ciptagelar, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Harapan saya Pak Menteri teranglah kondisi Desa Sinar Resmi, ada Kasepuhan, ada masyarakat adat. Jadi harapannya mendukung aja dengan program Kasepuhan, program pemerintah. Ya mungkin kalau pemerintah pasti didukung sama Pak Menteri. Harapan saya sama, bukan hanya Desa Sinar Resmi saja, semua yang ada di Indonesia. Pak Menteri kan sudah tahu lah kondisi desa dengan aturan-aturan undang-undang. Ya saya sendiri yang di bawah mungkin kena imbas ke masyarakat harus bagaimana, karena dengan aturan. Kalau untuk saat ini, Jaro, yang sangat-sangat prioritas dibutuhkan oleh wilayah Desa Sinar Resmi apa sih? Yang prioritas dibutuhkan sama Menteri itu infrastruktur jalan, terutama jalan yang kondisi waduh sampai nanjak ekstrim lah. Pak Menteri merasakan lah. Kalau yang lain kan sok lewat udara, jadi nggak merasakan. Kalau Pak Menteri ini merasakan jalan. Siap. Goreng lah. Kalau secara data, Jaro, ruas jalan yang rusak berat itu berapa kilo sih? Kalau yang rusak total itu 8 kilo dari 14 kilo, 8 kilo yang rusak, yang fatal gitulah. Panjangnya 14 kilo ya, 14 kilo. Siap. Akan hal tersebut, apakah akan langsung disampaikan langsung ke Pak Menteri? Kalau untuk jalan dari sebelumnya sudah survei, saya sudah dibicarakan, udah proposal sudah disiapkan. Cuma kita mengajukan yang sesuai dengan 14 kilo, tapi telangkung di asesnya sabar kilo ke mengajakkan kumaha pejabat yang di atas. Semua. Panuhun dari koordinator Kabupaten Korkap, TPP, tenaga pendamping profesional Kementerian Desa, PDTT RI, yang semuanya ini teman-teman saya bertugas di Kabupaten Sukabumi sebagai pendamping desa. Bisa diceritakan awal mulanya hingga kegiatan nasional ini dilaksanakan di sini? Baik. Tim kementerian merancang beberapa opsi sepertinya dari beberapa lokasi yang akan dijadikan lokasi peringatan sewindu Undang-Undang Desa di tanggal 15 Januari 2022 ini, bertepatan dengan sewindu Undang-Undang Desa hari ini. Kemudian dari sekian banyak opsi, sepertinya tim ekspan mereka memilih Kasepuhan Ciptagelar, Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, yang jadi lokasi peringatan sewindu Undang-Undang Desa ini. Kami dari tim pendamping yang anak kandung dari Kementerian Desa menjadi titik koordinasi hal-hal yang kemudian bisa kami support, karena yang dari Jakarta mungkin tidak lebih paham tentang Sukabumi yang mungkin dibanding dengan kami yang sering di lapangan dan mengetahui kondisi-kondisi desa di Kabupaten Sukabumi. Nah, ini kami menjadi supporter ya, support kegiatan-kegiatan Kemendes yang di Kasepuhan Ciptagelar ini. Siap. Terakhir Ketua, tadi kan Pak Menteri sempat menyinggung kaitan kinerja pendamping. Apa yang akan disampaikan Ketua? Bismillah, semua hal yang kemudian menjadi arahan, menjadi pembinaan daripada Gus Menteri, berikut apresiasi beliau juga terhadap kita dan kami dengan tambahan-tambahan motivasi, dengan tambahan-tambahan arahan untuk senantiasa meningkatkan kinerja. Tentu itu menjadi bahan dan benda penting bagi kami untuk senantiasa melangkah lebih baik, tentu untuk kemajuan desa yang membangun Indonesia. Sesuai dengan tagline sekarang kita, percaya desa bisa. Dan itu kami adalah bagian tak terpisahkan dari pensupport ya, mendampingi bagaimana desa lajunya lebih kencang dalam memajukan desanya masing-masing secara lokal. Ya, terlupakan Ketua, satu lagi Ketua, izin. Selama turut serta membangun pedesaan di Kabupaten Sukabumi, bisa diceritakan kendala Ketua apa sih?
memang sebagian daerah tertentu yang akses infrastruktur belum begitu mencukupi, belum begitu memadai. Memang akses itu menyulitkan ya, menjadi hambatan-hambatan kecil. Meskipun telah terjawab, sebagian masyarakat desa tersebut sudah mampu terus mendenyutkan pembangunan desanya meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan tersebut. Di sisi yang lain, sebagian daerah juga masih ada yang blank spot, akses internet, akses informasi juga tadi terhambat. Meskipun juga solusi-solusi terus kami rekomendasikan dengan pengetahuan kami dari teman-teman semua pendamping di masing-masing kecamatan dan desa untuk menggali dan mencari solusi untuk kemudian dijawab hal-hal tersebut. Entah itu dari dana desa, entah itu dari kabupaten, entah itu dari Kementerian Desa atau dari provinsi. Semua tetap kami lakukan untuk berkhidmat terhadap desa itu konteksnya. Yang paling diharapkan terhadap organisasi pemerintah desa kan sekarang banyak Pak, ada abdesi, terus lagi parade, terus lagi APBD Nas, berikut lagi satu lagi yang diharapkan dari pendamping terhadap organisasi pemerintah desa itu apa sih Pak? Mereka Sama-sama juga berkhidmat untuk desa. Mereka juga sama-sama berkhidmat untuk negara ini, dan mereka juga sama-sama orang yang penting untuk menjadikan desa ini lebih maju. Adapun lingkar-lingkar institusi yang masing-masing mengikuti sangat sah dan sangat baik, dan kami tidak a priori dan juga tidak menstigmatisasi mana hebat, mana tidak, mana baik, mana tidak. Semua keren, karena langkah sekecil apapun untuk berkumpul ya, berserikat dalam konteks berkhidmat kepada desa, kami pasti sama seperti itu. Siap. Terima kasih Ketua. Siap. Pak Tunun.